Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu perjalanan kisah dua keranjang buah ara. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 24 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, "Buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya." Jika saudara memperhatikan kitab Yeremia pasal 24 seluruhnya, maka kita akan melihat arti hidup yang bermakna dan hidup yang sia-sia. Kekayaan, kedudukan, dan kelimpahan sama sekali bukan jaminan bahwa hidup ini akan berarti dan bermanfaat. Sebaliknya, penindasan dan tekanan hidup juga tidak berarti bahwa hidup ini akan menjadi sia-sia. Yeremia di dalam penglihatannya melihat dua keranjang buah ara. Yang satu isinya buah ara yang sangat baik, dan yang lain isinya buah-buah ara yang sangat buruk rupa. Tentang keranjang yang baik, Tuhan berkata kepada Yeremia demikian. Yeremia 24 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi bagi mereka yang diangkut sebagai budak, yang ditindas, yang ditekan hidupnya dan dijajah, justru perjalanan hidup mereka diibaratkan seperti buah-buah ara yang baik. Sebaliknya, bagi Raja Zedekia yang tetap tinggal dan tidak mengalami tekanan hidup, bagi mereka dikatakan demikian. Yeremia 24 ayat 8 sampai yang ke-10. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka,
sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Kenapa justru perumpamaan ini bercerita sesuatu yang sangat terbalik dengan apa yang kita ketahui dan harapkan selama ini? Bukankah manusia selama ini berusaha keras untuk menghindari penderitaan sekuat tenaga dengan cara apapun, dengan menipu, mencuri, memperalat orang lain, atau bahkan dengan membunuh sekalipun demi keluar dari tekanan hidup? Ketika kita kekurangan, apa yang akan kita lakukan? Tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita penuh keserakahan dan keegoisan, maka kita akan rela mengorbankan orang lain demi tercapai kelegaan yang kita harapkan. Namun jika kita adalah manusia yang lahir baru, yang berkarakter, maka kita akan rela menghadapi tekanan tanah Kasdim atau Babel sekalipun. Sebab di sana pun kita akan berguna dan memiliki hidup yang bermakna seperti keranjang buah ara yang baik. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntun dan bimbing aku untuk selalu rela melakukan kehendak-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.